Norasu, yang sudah meninggal tidak bisa dihidupkan kembali. Anda harus menerima kesedihan Anda dan melanjutkan hidup. Siapa bilang mereka tidak bisa dihidupkan kembali? Kau adalah... Aku ingat dia. Dia dari kamar sebelah, pasien vegetatif itu. Apa yang baru saja kau katakan? Dihidupkan kembali. Orang ini baru saja meninggal. Jiwanya belum bubar. Jika aku bertindak tepat waktu, aku masih bisa membawanya kembali ke dunia manusia. Omong kosong. Dari mana datangnya dukun ini? Masih bisa dihidupkan kembali. Apa kau pikir kau seorang dewa? Dan bagaimana kau tahu aku tidak? Omong kosong. Nona Su, dia mungkin sudah terlalu lama berbaring. Otaknya pasti rusak. Bodoh. Jika lebih banyak waktu terbuang, bahkan jika yang mulia ini bertindak, itu akan di luar penyelamatan. Bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Bagaimana kalau? Biarkan dia mencoba. Norasu, Anda harus percaya pada sains. Perdana Menteri Su telah berpulang ke alam abadi. Anda harus menerima kenyataan ini. Nona Su, orang ini datang ke sini. Kemungkinan besar untuk menipu uang. Kau sama sekali tidak boleh mempercayainya. Aku datang ke sini kali ini hanya untuk membalas budi. Apakah kau percaya atau tidak? Bagi yang mulia ini, itu tidak relevan. Beraninya Anda. Perdana Menteri Su mengabdikan hidupnya untuk negara dan rakyat. Jenazahnya tidak boleh Anda nodai. Penjaga, usir dia. Berisik. Kenapa aku tidak bisa bergerak sama sekali? Ini tidak ilmiah. Ini benar-benar metode ilahi. 3 jiwa dan 7 roh belum meninggalkan tubuh. Masih ada waktu. Pertama, pelihara roh dari atas. Selanjutnya, pelihara bentuknya. Roh jernih, pikiran tenang. Semua sendi tenang. Kembali ke tempatmu. Tua, apa yang terjadi padaku? Kakek. Kakek benar-benar sudah bangun. Kebangkitan. Ini benar-benar kebangkitan. Su Fengdian tua. Terima kasih teman muda, sudah menyelamatkanku. Tidak perlu bersikap formal seperti itu. Kali ini aku datang untuk menyelamatkanmu. Hanya untuk membalasmu atas kebaikan di masa lalu. Mungkinkah Anda adalah pasien vegetatif dari kamar sebelah? Tepat sekali. Berkat dana amalmu, aku bisa terus hidup. Hari ini, hutang budi kita sudah lunas. Teman muda Andre terlalu menjaga jarak. Kebaikan menyelamatkan nyawa. Orang tua ini pasti akan membalasnya dengan berlimpah. Ya, kau menyelamatkan kakekku. Mulai sekarang kau adalah dermawan besar keluarga Sukami. Permintaan apapun yang kau ajukan, kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Karena kau bersikeras, maka aku akan meminta 1 set pakaian dan sebuah ponsel. Baiklah, aku akan pergi menyiapkannya untukmu sekarang. Kediaman Perdana Menteri kamar tidur Wu Yifei. Ayah, Jiaofei. Kamu akhirnya bangun. Kamu koma selama setahun penuh. Ayahmu hampir khawatir setengah mati. ayah, aku merasakan guru ada di Yunzhou. Aku harus segera pergi ke Yunzhou. Hei, Baiklah, ayah akan mendengarkanmu. Siapkan pesawat untuk Nona. Berangkat ke Yunzhou saja. Ya. Guru. Guru. Kemanapun guru pergi aku akan mengikuti. Guru. Aku pasti akan menemukan guru. Ayo pergi. Ya, Ya. Di mana dia? Aku tahu kamu pasti akan datang. Aku datang mencari sesuatu. Tidak mungkin.
Mencari sesuatu. Atau mencari seorang pria. Bukan urusanmu. Dan kau berani-beraninya membicarakanku. Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk melindungi kesucian guru. Apa kalian berdua sudah cukup membuat keributan? Jika sudah selesai cepat tidur. Kita punya hal penting yang harus dilakukan besok. Berhenti main-main. Kita hampir sampai di Aula Guru Langit. Aula Guru Langit. Aula Guru Langit ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai Daksya, tempat kultivasi terkemuka. Ini benar-benar luar biasa. Aula Guru Langit telah diwariskan selama ribuan tahun, dan Guru Surgawi tua bahkan adalah penguasa negara. Pemimpin Sakti Dao yang ditunjuk secara pribadi. Tempat ini secara alami unik. Yang aku khawatirkan sekarang adalah bagaimana jika mereka menolak untuk menyerahkan rumput es dingin 9 neter itu. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Rumput es dingin 9 neter tepatnya adalah yang ada di Aula Guru Langit. Ramuan ilahi berusia 10.000 tahun itu. Itu adalah harta paling berharga Aula Guru Langit. Mereka pasti tidak akan mengerahkannya dengan mudah. Ketika kereta mencapai gunung pasti akan ada jalan. Mari kita sampai ke Aula Guru Langit dulu baru kita lihat nanti. Masih seperti ini. Beraninya kalian, siapa kalian semua? Beraninya kalian menerobos masuk ke Aula Guru Langit. Sahabat Dao yang terhormat, tolong pergi dan beritahu mereka. Kami mencari guru surgawi tua. Kami memiliki hal penting untuk dibicarakan. Apakah kalian punya janji? Sahabat Dao yang terhormat, situasinya mendesak. Tolong bantu kami. Jadi itu berarti kalian tidak punya janji. Tidak ada janji. Tidak ada penerimaan. Kau pria kecil, kenapa kau begitu keras kepala? Biarkan kami masuk. Kau tidak akan rugi apa-apa. Lancang. Aula Guru Langit adalah tempat kultivasi suci Daksya. Bagaimana tempat ini tahan omong kosongmu? Dia bisa masuk. Jeti, kenapa kami tidak bisa? Masuk. Orang itu adalah pedagang kaya Liu yang terkenal. Tentu saja dia bisa masuk. Aula Guru Langit kami memiliki 3 aturan. Pertama, non-teman Dao tidak boleh masuk. Kedua, non-pejabat tinggi dan bangsawan tidak boleh masuk. Ketiga, yang tak kaya melimpah tak boleh masuk. Aku kira Aula Guru Langit adalah tempat yang murni untuk kultivasi abadi. Aku tidak menyangka tempat ini juga tercemar oleh bau uang. Disahkan secara pribadi oleh penguasa negara dengan kuas vermilionnya, mendirikan Aula Guru Langit. Bagaimana bisa giliranmu kau, manusia biasa untuk menyala di sini? Guru, abaikan dia. Mari kita langsung masuk saja. Hentikan. Apa yang baru saja aku katakan, tidak kau dengar. Aku mendengarnya. 3 aturan yang kamu sebutkan, kita semua memenuhinya. Dia adalah seorang penggarap Dao, sahabat Daomu. Aku adalah nona dari kediaman Marsekal. Jadi aku juga bisa dianggap sebagai pejabat tinggi dan bangsawan. Adapun dia, aku dari kediaman Perdana Menteri. Aku tidak peduli siapa kau. Kau nona dari kediaman Marsekal. Aku bahkan Guru Langit Shang, cucu kandungnya. Kamu tidak percaya padaku. Jadi aku akan memberimu pelajaran. Dan kau sudah mengambil keuntungan. Berhenti berpura-pura. Nona Marsekal menderita penyakit anak. Dan sudah koma selama setahun penuh. Tolong saat kau berbohong, setidaknya sedikit lebih profesional. Apakah aku terlihat seperti pembohong? Ya sangat sekali. Suruh Shen. Aku beri kau 3 detik. Jika kau tidak pergi sekarang, aku harus bertindak. Siapa yang berani di luar Aula Guru Langit membuat keributan besar seperti ini? Ada apa ini? Salam Guru Langit Muda. Membuat keributan di luar pintu ini. Betapa tidak pantas. Guru Langit Muda. Dia menyamar sebagai nona sulung kediaman Marsekal. Menerobos masuk ke kediaman Guru Langit. Aku baru saja akan mengusir mereka. Guru Langit Muda. Dasar bodoh buta. Ini memang milik kediaman Marsekal. Nona sulung. Dia sekarang bahkan seorang Dewi Abadi terbuang. Cepat minta maaf. Dewi Abadi terbuang dawai rendahan ini pantas mati. Mohon maafkan kesalahanku. Lupakan saja, Guru Langit Muda. Lama tidak bertemu. Ya lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kau sudah. Dasar bodoh buta. Pergi. Jiao sekarang apakah aku harus memanggilmu Abadi terbuang? Abadi terbuang macam apa dia sekarang? Ini adalah Nona Su. Memang benar, kau juga mengenalku. Putri Perdana Menteri, cucu Perdana Menteri Su. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Kalian berdua adalah tamu terhormat. Silakan masuk dan minum teh. Bukan 2 tapi 3. Dan ini adalah Dia adalah pasangan Dao takdirku dari kehidupan lampau. Semuanya silakan duduk. Tahankan muka, Guru Langit Muda. Kami datang kali ini untuk meminta bantuan. Jiao jika ada yang kamu butuhkan bantuannya, katakan saja. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Aku dengar bahwa Aula Guru Langit memiliki sebuah rumput es dingin 9 neter. Kami ingin membelinya. Rumput es dingin 9 neter.
Apakah itu untukmu? Mengingat tingkat kultivasi saya tidak mungkin bisa menggunakan ramuan ilahi berusia ribuan tahun ini. Guru saya membutuhkannya. GLV, rumput es dingin 9 meter ini adalah milik Aula Guru Langit kami. Harta paling berharga. Tentu saja, harganya mahal. Berdasarkan itu, kau sebaiknya sebutkan hargamu. 100 miliar. Tidak ada tawar-menawar. Sudah kubilang sejak lama. Kamu tidak mampu membelinya. Tapi kamu bersikeras mempermalukan dirimu sendiri. Meskipun rumput es dingin 9 meter ini tak ternilai harganya, kau seharusnya tidak membuat tuntutan yang berlebihan seperti itu dan meminta kami 100 miliar kan? Rumput es dingin 9 meter sekarang ada di tanganku. Aku adalah penjualnya. Kamu adalah pembelinya. Harganya adalah sesuai perkataanku. Harga tetap 100 miliar. Ambil atau tinggalkan. Guru Langit Muda, maukah Anda, demi saya, menurunkan harganya sedikit? GLV, justru karena aku mempertimbangkan perasaanmu, maka aku menawarkan 100 miliar. Ini adalah ramuan ilahi berusia ribuan tahun. Di pasar jangankan 100 miliar, kamu tidak akan bisa membelinya bahkan dengan 1 triliun. Tapi seseorang harus menginginkannya dulu. Ya, saya dengar, rumput es dingin 9 meter itu di Aula Guru Langit telah disimpan selama ratusan tahun dan tidak ada yang bisa menggunakannya. Paling buruk kami akan menyimpannya saja. Aula Guru Langit kami lebih baik tidak menjualnya daripada menjualnya dengan murah. Wu Yifei, sebelum kita datang kau bilang betapa besar pengaruhmu. Jadi hanya segini saja. Itu tidak benar untuk dikatakan. Xiaofei memegang tempat penting di hatiku dan sangat penting. Dia juga seorang abadi terbuan. Jika dia menginginkannya, aku tentu saja bisa memberikan diskon. Namun, jika dia membutuhkannya, tidak kurang 1 sen pun dari 100 miliar. Guru Langit Muda, 100 miliar benar-benar terlalu banyak. Bisakah Anda demi saya memberikan sedikit diskon? Xiaofei, aku sudah mempertimbangkan perasaanmu. Jika tidak, dia bahkan tidak akan bisa masuk pintu ini. Serahkan saja padaku. Berapa yang kau katakan barusan? 100 miliar tidak ada tawar-menawar. Baiklah, 100 miliar aku akan membelinya. Norasu, apakah kamu yakin ingin menghabiskan 100 miliar untuk membeli rumput es dingin 9 meter? Benar sekali. Aku berniat menghabiskan 100 miliar untuk membeli rumput es dingin 9 meter ini dan memberikannya kepada Tuan Chan. Apa aku tidak salah dengar? Nonasu memberikannya kepadanya. Dia hanyalah seorang praktisi keliling. Apakah dia pantas mendapatkannya? Aku Sorozen mengeluarkan uang. Aku tidak perlu. Kau memberitahuku apa yang harus kulakukan? Norasu, 100 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Lagi pula sudah menjadi rahasia umum bahwa Perdana Menteri Su tidak korup sepanjang hidupnya. Dia seharusnya tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Suruhosian, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Uang di kartu ini, apalagi hanya satu. Rumput es dingin 9 meter kecil. Cukup untuk membeli seluruh Aula Guru Langitmu dengan banyak sisa. Bagaimana itu mungkin? Suruhosian, ini bukan waktunya bercanda. Apakah kau sudah lupa? Kemarin, 6 menteri secara sukarela menyerahkan semua aset mereka untuk menebus dosa-dosa mereka. Aset mereka benar-benar besar. 100 miliar hanyalah uang receh. Apa yang baru saja kau katakan? 1 tangan uang, 1 tangan barang. Sekarang aku sudah membayar uangnya. Di mana barangnya? Norasu, Apakah Guru Langit Muda akan menarik kembali perkataannya? Tidak Nonasu, bukan itu maksudku. Rumput es dingin 9 meter adalah ramuan ilahi berusia 10.000 tahun. Bahkan tuanku tidak bisa mengendalikannya. Memberikannya kepada praktisi keliling ini pasti akan sia-sia. Aku tahu, rumput es dingin 9 meter ini adalah benda ilahi. Kultivasimu masih dangkal. Jadi wajar jika kau tidak bisa mengendalikannya. Kurang ajar, beraninya kau mengatakan kultivasi guruku terlalu dangkal. Guruku adalah Guru Langit yang secara pribadi ditunjuk oleh penguasa negara. Di seluruh dunia kultivasi Daxia, siapa yang tidak akan menunjukkan kepadanya rasa hormat yang semestinya? Kau anak muda, beraninya kau berbicara begitu liar. Kakak Mingdao, dia tidak bermaksud begitu. Sebaiknya dia tidak bermaksud begitu. Jika tidak, menghina guruku berarti menghina kami. Garis keturunan Guru Langit. Ada apa dengan semua pembicaraan ini, Guru Langit Muda? Karena kau sudah menerima uangnya. Mengenai rumput es dingin 9 meter itu, untuk apa aku menggunakannya? Bukan urusanmu. Meski ku pakai untuk beri makan keledai, itu tidak ada hubungannya denganmu. Norasu, bukan berarti praktisi rendahan ini tidak akan menjualnya. Tapi rumput es dingin 9 meter adalah ramuan ilahi berusia 10.000 tahun. Keahlian anak muda ini, dia mungkin bahkan belum memurnikan 1 pil pun. Jika jatuh ke tangannya, bukankah tetap buang harta surgawi? Aku tidak bisa membiarkan harta paling berharga Aula Guru Langitku jatuh ke tangan seperti itu, ke tangan para penipu. Keterampilanmu tinggi, maka eliksir yang kau hasilkan, jangan sampai ada yang mati karena memakannya. Ya, itu hanya sesuatu yang kubuat dengan santai. Normal jika ada beberapa ketidaksempurnaan. Kalian semua belum melihat karya agungku. Bahkan guru memujiku. Sebuah mahakarya. Kalau begitu, kenapa tidak kau tunjukkan pada kami? Benar Guru Langit Muda, karena ini adalah mahakarya Anda. Saya juga ingin melihatnya. Baiklah, kalau begitu Demi, wajah Xiaofei, aku akan membiarkan kalian semua menyaksikannya. Ini
adalah Permukaan pilnya halus dan berkilau. Hanya eliksir emas kelas atas yang akan memiliki warna eliksir yang begitu memukau. baunya sangat aneh. Aromanya halus hampir tak tercium. Apakah ini aroma eliksir? Tepat sekali, ini adalah aroma eliksir. Dan itu adalah emas kelas atas yang akan memiliki aroma eliksir seperti itu. Hanya dengan sedikit hirupan, dan kau merasa segar dan bugar. Itu bisa membersihkan rintangan iblis batin. Apakah ini milikmu? Kau sebenarnya memang punya keterampilan asli. Kalian semua bisa menganggap diri kalian telah diuntungkan dari cahaya Xiaofei. Jika tidak, rekan Dawes dan penganut biasa tidak akan pernah melihat dalam seumur hidup ini eliksir emas sebaik ini. Guru, bagaimana menurut Anda? Ini mahakaryamu. Mamang. Dan pil pemecah kekosongan ini. Aku menelitinya selama 5 tahun. Dan memurnikannya selama 5 tahun. 10 tahun penuh. Semua usaha kerasku dicurahkan ke dalamnya, melihat ke seluruh Daxia. Siapapun yang bisa melampauinya, hanyalah guruku. Jadi ini adalah standar aula guru langitmu. Apa maksudmu? Aku memujimu. Tingkat keahlianmu untuk bisa memurnikan eliksir emas seperti ini sudah cukup bagus. Jelaskan dirimu dengan jelas. Tentu saja guru langit muda bahkan tidak akan memahami ini, bukan? Maksudnya adalah, olah guru langitmu, keterampilan memurnikan eliksir. Tidak ada yang istimewa. Aula Guru Langit mewakili yang tertinggi di Daxia. Standar pemurnian eliksir itu telah diwariskan selama lebih dari 1000 tahun. Kau hanya seorang penipu Jianghu, berani berbicara begitu sombong dan meremehkan aula Guru Langitku. Jika pil ini bisa mewakili seluruh aula guru langitmu, keterampilan memurnikan eliksir, maka aku hanya bisa mengatakan, aula guru langitmu benar-benar hancur. Anak muda, kau berbicara dengan sangat arogan. Guru, mengapa Anda di sini? Bukankah Anda sedang dalam pengasingan? Tadi malam aku mengamati bintang Siwei bergerak ke timur. Jadi aku menduga hari ini akan ada tamu terhormat yang tiba. 2 nona muda dari kediaman Perdana Menteri dan kediaman Marsekal yang tiba. Wu Yifi dari kediaman Marsekal. Salam guru langit tua. Suruhan dari kediaman Perdana Menteri. Salam guru langit tua. 2 tamu terhormat yang datang berkunjung secara pribadi, membawa kehormatan bagi rumahku. Dan orang ini adalah Ini adalah pasangan Dao Takdir saya, Chen Xian. Pasangan Dao Takdir apa? Dia hanyalah gurunya. Guru telah tiba secara pribadi. Hanya seorang penipu. Mengapa kau tidak cepat pergi dan memberi hormat? tidak perlu. Baru saja aku mendengar teman muda ini mengatakan bahwa aula guru langit kami, Yunping, tidak cukup baik. Guru langit tua. Guru saya tidak bermaksud begitu. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa eliksir emas yang disempurnakan oleh guru langit muda. Ada beberapa masalah itu saja. Guru, eliksir emasku. Masalah apa yang mungkin dimilikinya? Dia jelas menggunakan ini sebagai dalih untuk menghina tanah suci alkimia kami. Hanya eliksir emas kecil ini yang kau murnikan menjadi keadaan seperti ini. Dan kau masih menyebut dirimu guru langit muda. Dan kau berani mengatakan bahwa tempat ini adalah tanah suci alkimia. Itu benar-benar konyol. Guru, dia menghina murid Anda itu satu hal. Murid Anda masih bisa menahannya. Tapi dia menghina tanah suci alkimia kami. Ini dia tidak menganggap Anda di matanya. Anak muda, hari ini kau harus memberikan penjelasan, alasan yang jelas. Jika tidak, jangan salahkan aku bila tanpa ampun. Kamu terlalu menganggap tinggi dia. Apa yang begitu sulit tentang ini? Seseorang yang memurnikan eliksir tidak hanya harus memahami cara memurnikan eliksir, tapi juga mengetahui seni kesederhanaan yang mendalam, memahami cara teknik pernapasan, mengetahui metode kerendahan hati. The film was translated and narrated by M. Memahami Media. formula ramuan dan tumbuhan, membedakan fenomena langit dan bumi, mengetahui transformasi 4 musim, dan perubahan yin dan yang. Mengoceh omong kosong. Logika bengkon dan ajaran sesat macam apa ini? Diam, Guru, apa yang kau tahu? Pemahaman Tuan Chen tentang jalur alkimia jauh lebih unggul dariku. Guru, bagaimana ini mungkin? Dia hanya seorang penipu. Seorang penipu. Jika Tuan Chen adalah seorang penipu, lalu bagaimana bisa aula guru langit kami punya muka untuk mengklaim sebagai pemimpin sektendal? Tuan Chen sungguh seorang kultivator bio yang mendalam. Bawis tua ini baru saja tidak sopan. Ketidaktahuan bukanlah dosa. Guru dalam membahas Dao, ternyata kalah darinya. Kultivasi Tuan Chen sangat mendalam.
dengan kultivasinya. Bahkan diolah guru langit kami. Dia akan dianggap sebagai kultivator senior. Bersikap sombong dan tidak hormat terhadap seorang senior. Menurut aturan aula, bagaimana seharusnya seseorang dihukum? Harus hadap tembok menyesali diri. Lalu tunggu apa lagi? Pergi merenung menghadap tembok. Muridmu patuh. Muridku ini baru saja cukup menyinggung. Dawis tua ini meminta maaf kepadamu atas namanya. Ini masalah kecil. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Seorang kultivator biru yang mendalam seperti Tuan Chen tiba-tiba mengunjungi aula guru langit. Apakah ada sesuatu yang penting? Sejauh yang aku tahu, aulamu memiliki ramuan embun beku 9 meter. Aku ingin membelinya. Jadi begitu. Tuan Chen silakan. Ikuti aku ke Istana 3 Kemunian. Silakan. Istana 3 Kemunian. Kalian berdua silakan tetap di sini. Silakan. Tuan Chen silakan. Ini adalah ramuan embun beku 9 meter. Guru langit tua. Sebutkan hargamu. Mengapa perlu membelinya? Benda ini di aula guru langit. Sama sekali tidak berguna. Hari ini, Dawis tua ini akan menghadiahkannya kepadamu Tuan. Kalau begitu aku berterima kasih kepada guru langit tua. Hati-hati Tuan Chen. Herba embun beku 9 meter itu. Energi dingin masuk tubuh setara mati. Herba embun beku 9 meter adalah benda yang ekstrim. Mampu mengambil herba es wigil metal. Dan juga mahir dalam seni alkimia. Mungkinkah dia? Teknik alkimia Tuan Chen secara alami tanpa telah. Dawis tua ini telah sangat diuntungkan. Apa ini? Cahaya pil dari eliksir emas tak tertandingi. Sebuah eliksir emas tiada tara dibandingkan dengan eliksir emas guru langit muda barusan. Itu seperti perbedaan antara kunang-kunang dan bulan purnama. Cepat lihat. Ini adalah cahaya pil kekakuan tertinggi dan yang murni. Mungkinkah? Cahaya ini mungkinkah milik guru? Alkimia telah mencapai kesempurnaan agung. Pasti guru. Begitu alkimia guru selesai, maka kedudukan aula guru langit kita akan naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Chen Xian, aku tidak akan melepaskanmu. Murid San Nisan. Dengan rendah hati memohon abadi terbuan untuk menerimaku sebagai murid. Kau mengenaliku. Dawis tua ini telah berkultivasi selama 100 tahun. Dan mata ini tidak buta. Dengan metal seperti itu dari Yang Mulia Immortal. Jika Dawis tua ini masih tidak bisa mengenalimu, maka 100 tahun ini akan sia-sia. Aku tidak pernah berniat untuk menyembunyikannya darimu. Di dunia ini, satu-satunya yang nyaris memenuhi syarat untuk memanggilku sesama Dawis adalah kau guru langit tua. Aku tak berani sejajar denganmu Yang Mulia Immortal. Mohon Yang Mulia Immortal terimalah aku sebagai murid dan ajarkan kepadaku alkimia tertinggi. Mengenai mengambil murid lupakan saja. Murid terakhir yang mulia ini
adalah Yifei. Namun jika kau ingin mempelajari Dao, aku bisa mengajarimu. Salam. Kau dan aku akan saling memanggil sesama Daois. Bangunlah. Terima kasih Yang Mulia Immortal. Yang mulia ini datang ke alam manusia untuk menjalani kesengsaraan. Oleh karena itu kau sama sekali tidak boleh mengungkapkan identitas asliku. Mengungkapkannya untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Daois tua ini mengerti. Namun, kamu perlu memperhatikan satu orang. Siapa? Pangeran Liang Utara. Pangeran Liang Utara. Benar, Pangeran Liang Utara adalah dewa perang terkemuka di alam manusia. Kekuatannya mencapai langit. Dan dia sangat ambisius. Dia selalu berselisih dengan kediaman Marsekal. Pencariannya akan abadi terbuang. Tujuannya tidak sesederhana kelihatannya. Hanya semut. Mereka tidak layak disebut. Baiklah. Sekarang kau bisa mengantar kami turun gunung. Ya. Dekret Yang Mulia Immortal. Mengapa kamu pergi ke perjamuan ulang tahun neneknya? Bukankah itu terang-terangan bertemu orang tua? Serius? Aku sangat marah. Aku sangat marah. Aku sangat marah. Aku sangat marah. Apa yang kamu lakukan? Siapa sebenarnya membuat Frozen kita marah? Wu Yifi itu lagi. Dia mengundang Tuan Chen untuk bertemu orang tua tepat di depanku. Hal yang paling membuat jengkel adalah si bodoh Chen Xian itu setuju tanpa mengerti alasannya. Jadi begitu yang terjadi. Ayo. Kakak memberitahumu. Masalah ini, dia kemungkinan besar tidak akan bisa menyelesaikannya. Benarkah? Kakek jangan bohongi aku. Mengapa kakak akan membohongimu? Kediaman Marsekal. Seorang abadi terbuang muncul. Dari seluruh Daxia, tuan muda dan bangsawan berdatangan untuk melamar. Bagaimana mungkin mereka menyukai seorang Tuan Chen? Memang. Ini cukup bagus. Bagaimana kalau begini? Kamu pergi juga. Siapkan 2 hadiah kalau begitu. 1. Atas nama keluarga Sukita. Yang lainnya, atas nama Tuan Chen. Mengapa? Karena kediaman Marsekal meremehkannya, dan kamu membantunya. Di matanya, katakan padaku, mana yang lebih baik, yang keras? Kediaman Marsekal atau Anda yang berbudaya dan masuk akal? Kakek, sungguh layak menjadi Perdana Menteri saat ini. Aku mengerti. Aku akan segera bersiap. Wu Tai, bibi dari Wu Yifei. Nyonya tua Wu nenek Wu Yifei. Wu Shenming paman Wu Yifei. Putra Menteri Ritus dari Daxia. Liwanyan mempersembahkan tongkat Rui umur panjang. Mendoakan nyonya tua umur panjang tak terbatas. Dan semua urusan sesuai keinginan. Bagus sekali. Tuan Muda Li terlalu sopan. Putra Menteri Kehakiman Daxia, Sing Hauran. Mempersembahkan lukisan Pinus Bango. Doakan umur panjang seperti Pinus Bango. Dan berkah setinggi langit. Niat baik Tuan Muda Sing. Nyonya tua ini juga telah menerima. Mari. Baiklah. Semuanya silakan duduk. Putra-putra dari beberapa menteri besar sudah tiba semua. Wibawa Marsekal Wu benar-benar hebat. Jangan lupa, kediaman Marsekal ini memiliki seorang abadi terbuan. Para tuan muda ini mungkin datang untuk itu, abadi terbuan. Xiao Wei telah menjadi seorang abadi terbuan. Kediaman Marsekal kami akhirnya bisa mengungguli kediaman Pangeran Liang Utara. The film Benar was sekali. translated and Mulai sekarang narrated melihat ke by seluruh Ed Daxia. Media. Aku ingin melihat siapa yang masih tidak akan memberi muka kediaman Marsekal kita. Perjamuan ulang tahun ini akan segera dimulai. Mengapa Xiao Wei belum juga tiba? Dia akan datang bersama pasangan Dao-nya. Pasangan Dao. Hei, ku dengar. Pasangan Dao-nya itu sebenarnya adalah orang koma selama 3 tahun, keadaan vegetatif. Masalahnya dia juga oleh mantan istrinya. Dicampakkan. Bagaimana mungkin orang seperti itu layak untuk Xiao Wei kita? Siapa bilang dia tidak pantas untuk saya? Abadi terbuangmu adalah kecantikan tiada tara. Pasangan yang dia cari.
haruslah sangat kaya raya. Atau memiliki kekuasaan yang besar. Bagaimana mungkin dia menjadi orang yang biasa-biasa saja dan tidak istimewa? Saya tidak mengerti Nona Wu. Apa yang sebenarnya kamu lihat pada dirinya? Kamu adalah pasangan Dao. Dari Xiao Fei. Ya, Paman. Dia adalah pasangan Dao saya. Nah, apa latar belakang pendidikanmu? Aku lulusan SMA. Lalu, di mana kau bekerja sekarang? Apa kau mengantar makanan? Atau kau memindahkan batu bata di lokasi konstruksi? Aku saat ini tidak punya pekerjaan. Benar sekali. Bagaimanapun kau adalah seseorang yang baru saja bangun dari keadaan vegetatif. Bagaimana mungkin kau punya pekerjaan? Guru, demi saya hari ini, tolong jangan hiraukan mereka. Mari kita duduk dulu. Tunggu. Kau jelas tahu hari ini adalah ulang tahun Nyonya Tua, namun kau datang dengan tangan kosong. Dan kau masih ingin duduk. Hal baik apa yang kau impikan? Tak uang, The tak film kuasa, was tak hadiah. translated and narrated Dan by kamu masih M ingin Media. duduk. Pergi jongkok di dekat pintu. Siapa bilang Tuan Chan tidak membawa hadiah? Sur Wosen, cucu dari Perdana Menteri Su. Ini adalah hadiah ulang tahun dari kediaman Su kami. Dan yang ini adalah hadiah ulang tahun Tuan Chan. Kapan pria ini terlibat dengan cucu Perdana Menteri Su? Nona Su, mengapa kau membantu si tidak berguna ini? Tidak. Mengapa kau membantunya? Untuk mengantarkan hadiah. Mengingat hubunganku dengan Tuan Chan, sangat wajar bagiku untuk memberikan hadiah ulang tahun atas namanya, bukankah begitu? Apa sebenarnya hubungan mereka? Apakah Nona Su mungkin mencoba untuk secara terang-terangan merebut Nona Wu, pasangan takdirnya? Suruhosian, berhentilah bercanda. Kapan aku pernah main-main? Aku serius. Xiao Fei, kakak kedua. Apakah kamu sudah jelas melihat sifat aslinya? Dia baru saja menceraikan mantan istrinya. Dan sekarang, dia terlibat dengan cucu Perdana Menteri Su. Secara skandal. Xiao Fei, dia tidak layak untukmu. Xiao Fei, bukan berarti ayahmu ikut campur, tapi dia terlalu keterlaluan, bukan? Ayah, ini adalah masalah pribadi. Antara dia dan saya, masalah pribadi. Selama kau berada di kediaman Marsekal, itu bukan masalah pribadi. Nyonya Tua, kau juga sudah melihatnya bukan? Orang ini, dia hanyalah seorang gigolo, tanpa sedikit pun kemampuan. Bahkan saat memberi hadiah, dia harus meminjam tangan orang lain. Bagaimana mungkin orang seperti dia layak menjadi menantu dari kediaman Marsekal kita? Kau beritahu aku, bukankah begitu? Xiao Fei, kemari. Nona Su, terima kasih atas niat baikmu. Tapi, aku sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Nyonya Tua. The film was translated and narrated by M Media. Guru, ini adalah ampas dari eliksir emas tak tertandingi yang Anda saring sebelumnya. Itu benar. Itu ampasnya. Sesuatu yang terlalu bagus tidak bisa diberikan padanya. Saya mengerti, tapi ini terlalu berharga bukan? Dikatakan apa ini? Apa ini? Setumpuk ampas obat. Saya pernah melihat orang memberi hadiah ulang tahun. Seseorang yang mengirim tonik. Saya belum pernah melihat seseorang yang mengirim ampas obat. Xiao Fei, sampah tak berguna ini. Dan kau masih menyebutnya berharga. Aku tahu kau ingin memihaknya. Tapi, kau tidak bisa begitu saja. Berbohong kan? Saya dengar dikatakan bahwa ampas pil itu dikirim karena jika terlalu bagus itu tidak bisa diberikan kepada nyonya besar. Sungguh tidak masuk akal. Kau tidak memberikan hadiah terbaik jika terlalu bagus. Nyonya Tua tidak punya keberuntungan untuk menikmatinya. Semuanya lihat. Apakah ini bahkan ucapan manusia? Aku tidak mengatakan hal yang salah. Lancang. Nenek, dia tidak bermaksud begitu. Dia sudah menjelaskan niatnya. Apa kau masih akan membelanya? Nyonya Tua hanyalah manusia biasa, tua dan rapuh. Tidak mampu menikmati eliksir emas orang abadi. Bahkan menikmati ampas obat ini adalah keberuntungan luar biasanya. Kau bicara omong kosong. Kediaman Marsekal kita bahkan memiliki seorang gadis abadi terbuang seperti Xiao Fei. Namun kau berani mengatakan Nyonya Tua kita tidak memiliki keberuntungan.
Ibu, lihat dia. Dia benar-benar tak tahu malu. Dia durhaka. Xiao Fei, usir dia dari sini. Nenek, Siapa yang kau usir? Tuan Muda Guru Langit. Kau datang tepat pada waktunya. Pria ini datang bawa ampas pil ucapan ulang tahun. Kami baru saja akan menanganinya. Jadi orang ini. Nyonya Besar Wu rayakan ulang tahun, dan kau membawa setumpuk ampas pil. Apa maksud semua ini? dia bahkan mengatakan, Nyonya tua hanya pantas makan ampas pil. Bukankah ini menghina? Nyonya tua, Bagaimana mungkin? Nyonya Besar Wu, dengan jasa dan kebajikan besarnya, pantas mendapatkan eliksir emas. Xiang Mingdao dari Aula Guru Langit mempersembahkan eliksir emas dari koleksi Istana Tiga Kemurnian. Semoga Nyonya Besar Wu berumur panjang sepanjang langit. Guru Langit Muda datang memberi selamat. Wanita tua ini sudah sangat senang. Aku benar-benar tidak menyangka dia mengirimkan hadiah yang begitu megah. Eliksir emas dari Aula Guru Langit ini lebih berharga dari geob dan lukisan. Jauh lebih berharga. tentu saja. Eliksir emas ini setidaknya bernilai 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Xiao Fei dan aku adalah teman lama. Ini hanyalah eliksir emas kecil. Tidak ada yang perlu disebutkan. Xiao Fei, kau lihat, Tuan Muda Langit, namun membawa hadiah senilai 1 miliar. Sebuah eliksir emas untuk merayakan ulang tahun. Tidak seperti beberapa orang yang hanya membawa ampas rusak. Untuk membodohi kita semua. Kau benar-benar buta. Ampas pilku jauh lebih baik daripada eliksir emas di tanganmu. 100 kali lebih baik. 100 kali lipat. Apa kau tahu? Pil ini adalah harta karun Aula Guru Langit. Tuanku sendiri yang memurnikannya. Beraninya kau mengatakan ampas pilmu yang tidak berharga lebih baik dari pil tuanku, 100 kali lebih kuat. Xiao Fei, bagaimana bisa kau menemukan pria tak tahu malu seperti ini? Guru saya tidak akan pernah berbohong. Guru apa? Omong kosong. Usir dia. Tidak, dia pasangan Do, takdirku masa lalu. Saya harus menikah dengannya. Keterlaluan. Jika kamu ingin menikah, kamu hanya bisa menikah dengan itu. Pangeran Liang Utara datang beri selamat. Pangeran Liang Utara. Tapi dia adalah musuh bebuyutan kediaman Marsekal. Kenapa dia ada di sini? Pangeran Liang Utara membuat keributan besar kali ini dan sengaja memilih perjamuan ulang tahun Nyonya Besar untuk datang. Aku khawatir dia datang bukan untuk membuat masalah kan? Pang Shitong, hari ini adalah perjamuan ulang tahun ibuku. Dan kau membawa orang-orang dan menerobos masuk seperti ini. Apa maksudmu dengan ini? Marsekal Wu kenapa begitu gugup meskipun ada konflik di antara kita? Karena Nyonya Besar merayakan ulang tahunnya. Bagaimana mungkin pangeran ini tidak datang untuk mengucapkan selamat? Mengucapkan selamat. Ini adalah hadiah ulang tahun pangeran ini, Mutiara Suiho dan Giok Heshi. Pertama, aku berharap Nyonya Besar berumur panjang seperti Gunung Selatan. Kedua, aku ingin menikahi abadi terbuang Wu, kediaman Pangeran Liang Utara, dan kediaman Marsekal. Akan menjadi pasangan yang sempurna. Selamanya membentuk besan yang hidup rukun. Mutiara Suiho dan Giok Heshi. Ini adalah dua harta karun dari periode musim semi dan musim gugur. Ini sama sekali tidak penuh ketulusan. Ini jelas menempatkan Marsekal Wu dalam posisi sulit. Tepat sekali, Pangeran Liang Utara ambisius dan benar-benar ingin menikahi abadi terbuang yang turun. Mari kita lihat bagaimana Marsekal Wu menanggapi. Tunggu. Paduka. Bukankah ini sedikit mendadak? Abadi terbuang Wu. Apa pendapatmu? Saya tidak bersedia. Xiao Fei, bagaimana bisa kau menolak niat baik Paduka? Tepat sekali. Yang mulia sendiri telah datang untuk melamar. Untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua keluarga. Bukankah ini kesempatan yang saling menguntungkan dan membahagiakan? Abadi terbuang Wu. Jika kau dan aku menikah, kedua keluarga kita akan mengubah konflik menjadi damai. Bukankah itu bagus? Tidak baik. Dialah yang ingin saya nikahi. Menikah dengannya. Dia itu apa? Dia pasangan Dao, takdir masa lalu. Dari Wei Fei. Dan calon menantu kediaman Marsekal. Kau itu yang terbaring di ranjang sakit. Dalam keadaan vegetatif selama 3 tahun. Hak apa yang kau punya?
untuk menikahi sang abadi terbuan. Lalu hak apa yang kau miliki? Pangeran ini, satu-satunya yang mulia Daxia Beda Marga, di bawah hanya satu orang. Di atas semua yang lain, kekuatan bela diri tak tertandingi. Kekuatan yang luar biasa. Katakan padaku, apakah pangeran ini punya hak? Hanya sekelompok, yang mulia di antara semut. Dan benar-benar menganggap dirinya serius. Lancang, Chen Xian, kau berani bandingkan dirimu dengan yang mulia, disebut dalam satu napas. Apakah dia punya hak? Adalah saya yang memutuskan. Penjaga, usir dia dari sini. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Guru, mengapa Anda di sini? Yang mulia, Anda juga sudah tiba. Apa yang terjadi? Guru Langit, Anda datang tepat pada waktunya. Orang ini memegang ampas obat yang tidak berguna, dan mencoba menipu Nyonya Tua. Guru Langit Tua. Wanita tua ini, bagaimanapun juga, matriark dari kediaman bersekal. Orang ini benar-benar ingin aku makan. Ampas obat ini. Bukankah ini penghinaan bagiku? Guru, ini semua tidak diinginkan. Ampas obat yang tidak berharga. Mengapa kamu mengambilnya? Guru Langit Tua, jangan kotori tanganmu. Apa yang kau tahu? Ini semua adalah ampas pil abadi tiada tara. Dibandingkan dengan artefak berharga Allah Guru Langitku, ini 100 kali lebih baik. Apel, pria tidak berguna ini, bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari harta karun Aula Guru Langit. Guru Langit Tua, apakah Anda yakin tidak salah? Apa? Apa kau bilang Daus tua ini bicara omong kosong? Nyonya Tua, mengapa tidak mencobanya? Tidak, kamu tidak boleh. Nyonya Tua, apa statusmu? Bagaimana kamu bisa makan ini? Benda yang tidak jelas asalnya. Nenek, saya percaya pada pil guru saya. Nyonya The Tua, film was apakah kau translated percaya pada and orang tua ini? narrated by M. Karena Media. Guru Langit Tua sudah berbicara, maka wanita tua ini akan mencobanya. Ibu, Ibu? Ini? Ini benar-benar eliksir ajaib. Arus hangat mengalir langsung ke kakiku. Nyonya Tua, bangun dan berjalanlah beberapa langkah. nah, jangan berpikir bahwa hanya karena Guru Langit Tua mendukungmu, kamu bisa percaya ampas obatmu yang tidak berharga bisa menyembuhkan semua penyakit. Tunggu. Cepat ambilkan tongkat kepala nagaku. Cepat. Ini benar-benar sembuh. Ini benar-benar sembuh. Ibu, wajahmu, Ibu, rambutmu. kakinya sembuh, dan dia menjadi lebih muda. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ini benar-benar berhasil. Cermin. Ibu, Itu benar. Dia benar-benar sudah membaik. Obat dewa. Ini benar-benar obat dewa. Nenek, apakah dia sekarang memenuhi syarat untuk menjadi menantu kediaman marsekal kita? Tentu saja. Tentu saja. Bagaimana dengan kalian semua? Apakah Anda punya keberatan lain? Tidak ada keberatan. Jika Nyonya Tua mengatakan dia memenuhi syarat, maka dia memenuhi syarat. Yang mulia, menantu kita. Bukankah dia mengesankan? Ayo pergi. Chen Xian sudah mendapatkan niat baik keluarga Wu. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar akan menjadi menantu dari kediaman marsekal. Kamu terlalu baik padanya. Pertama menyembuhkan kaki neneknya, lalu membuatnya muda lagi. Kamu pilih kasih. Bukankah aku menyelamatkan nyawa kakek Mo? Apakah dia diselamatkan? Penyakit kakekku kambuh lagi. Kamu harus pergi. Kau tidak mencoba menipuku kan? Bagaimana bisa? Aku bercanda dengan nyawa kakekku. Semuanya, aku ada urusan penting yang harus diselesaikan. Nanti. Jadi aku tidak akan bergabung dengan kalian semua untuk perjamuan. Baiklah, karena Perdana Menteri Su sedang tidak sehat. Silakan lanjutkan. Ingatlah untuk kembali ke kediaman marsekal makan malam. Baiklah. GLV.
Pendamping Dao yang ditakdirkan ini memang luar biasa untuk bisa menghasilkan bahkan obat dewa semacam ini. Guru, bukankah eliksir tak tertandingi ini hanya disempurnakan olehmu? Ampas eliksir ini, mungkinkah kamu memberikannya kepadanya? Omong kosong. Apa yang kau tahu? Masa kulumenmu belum berakhir? Kembali ke kediaman Guru Langit. Sesuai perintah guru. Dunia tua. Daois tua ini masih ada urusan diolah. Jadi saya akan permisi dulu. Guru Langit Muda benar. Jika masih ada seseorang di Daxia yang bisa menyuling ampas eliksir tiada tara ini, hanya ada satu orang, itu hanya bisa Guru Langit Tua. Mengambil ampas eliksir orang lain dan mencoba menipu kami di kediaman marsekal kami. Xiao Fei, apakah ini pria yang kau temukan? Bukan begitu. Kau diam. Aku hampir membiarkan si tak berguna itu menipuku. Kediaman Guru Langit. Guru, hamba masih tidak mengerti mengapa guru membantu Chen Xian yang tidak berguna itu, dan mengapa guru memberinya ampas eliksir dari The film eliksir was tiada tara. translated and Apa yang kau narrated tahu? by M. Media. Tuan Chen. Bukan orang biasa. Bukan orang biasa. Guru, terlepas dari identitas Xiao Fei, identitas, lihatlah, dia adalah nona sulung dari kediaman Marsekal dan seorang abadi terbuan. Bagaimana Chen Xian bisa pantas untuknya? Apa ketemu seorang abadi terbuan? Bukankah abadi terbuang itu yang dicari oleh penguasa negara? Bukankah itu Xiao Fei? Bukankah guru memberitahu penguasa negara itu? Omong kosong. Apa kau mengatakan bahwa cahaya kemasan yang turun ke dunia fana itu adalah yang tertinggi dan kekuatan pamungkas? Guru, apakah maksud guru? Abadi terbuang itu adalah seorang pria. Tepat sekali. Mungkinkah guru? Guru sudah tahu siapa dia. Guru, jangan membuat kami penasaran. Lihatlah, di seluruh dunia, siapa yang tidak tahu bahwa guru memimpin aula Guru Langit? Semua urusan di bawah langit. Dengan jentikan jari guru, bukankah guru akan tahu semuanya? Rahasia langit. Tidak boleh diungkapkan. Sebelum itu, cahaya kemasan di luar jendela itu. Saya mengerti. Guru, apakah guru menerima bimbingan dari abadi terbuan? Itukah sebab ilmu guru mahir? Belum sepenuhnya mahir. Tapi aku telah mendapatkan cukup banyak wawasan. Seperti yang diharapkan, guru sudah bertemu abadi terbuang yang turun ke dunia fana. Dan orang itu bukan Wu Yifei. Guru, tolong. Kediaman Pangeran Liang Utara. Apa yang guru katakan? Wu Yifei sebenarnya bukan abadi terbuang yang turun ke dunia fana. Wu Yifei punya keberanian seperti itu. Beraninya dia menyamar abadi terbuang. Hamba mohon titah yang mulia. Bawahan yang mulia akan segera menangkapnya. Bagus. Pangeran ini baru saja mengkhawatirkan. Tidak bisa menemukan kelar pada Wu Shenxiong. Siapa sangka putrinya akan menyamar sebagai abadi terbuang. Mengundang murka langit. Dia hanya mencari mati. Hari ini, kita akan memanfaatkan kesempatan ini untuk sepenuhnya membasmi seluruh kediaman Marsekal. Yang mulia, menurut pendapat hamba, Chen Xian itu juga tidak boleh dilepaskan. Apakah yang mulia lupa? Dia secara terbuka mempermalukan yang mulia. Bawahan yang mulia dengan tulus memohon yang mulia untuk memberi hamba beberapa pasukan. Hamba bersedia berbagi beban yang mulia dan melenyapkan Chen Xian itu bersama mereka. Meskipun dia hanyalah seekor semut, hari ini dia benar-benar membuat pangeran ini tidak senang. Aku serahkan dia padamu. Baik, keluarkan perintah. Kerahkan pasukan dan kepung kediaman Marsekal. Baik. Kediaman Marsekal. Pang Shitong, apa yang kau lakukan di sini lagi? Jiao Fei Ku sudah dengan jelas menolakmu. Pangeran ini tidak di sini untuk melamar kali ini. Tangkap mereka. Pang Shitong, apa yang kau coba lakukan? Pang Shitong, beraninya kau? Kediaman Marsekal secara pribadi dianugerahkan oleh penguasa negara. Bahkan jika Anda adalah satu-satunya pangeran bermarga berbeda dari Daxia,
Anda tidak bisa bertindak begitu lancang di sini. Tepat sekali. Kau berani mengayunkan senjata di kediaman Marsekal. Apakah kau memberontak? Kediaman Marsekal sudah dikepung oleh orang-orangku. Kediaman Marskalmu tidak lagi memegang otoritas militer. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Pang Shitong, menyerang kediaman Marsekal adalah kejahatan pengkhianatan yang serius. Tidakkah Anda takut akan murka penguasa negara? Tidak peduli seberapa besar kejahatanku. Bisakah itu lebih besar dari Dia Mara NMI? Sebagai abadi terbuang yang turun ke dunia fana. Xiao Fei kau abadi terbuang palsu. Apa yang membuatmu mengatakan, aku penipu? Jika kau benar-benar adalah seorang abadi terbuang, maka apakah pangeran ini berani bertindak lancang di kediaman Marsekal? Tidakkah aku takut kau menebasku dengan satu pedang, Xiao Fei? Aku sekarang juga bisa menjatuhkanmu dengan satu pedang. Kalau begitu coba tebas aku. Berhentilah berpura-pura. Aku sudah tahu semuanya. Abadi terbuang. Dia adalah seorang pria. Oleh karena itu sama sekali bukan kau. Xiao Fei, kau telah membuat kita semua terbunuh. Kau punya keberanian seperti itu. Abadi terbuang apa? Pasangan Dao yang ditakdirkan apa? Ternyata kau mengarang semua itu untuk membatalkan pertunangan. Seandainya saja kau menikahi Pangeran Liang Utara lebih awal, bukankah semuanya akan baik-baik saja? Xiao Fei, ini adalah kejahatan menipu kaisar. Sekarang, cepatlah menikah dengan Pangeran Liang Utara. Dan kau mungkin masih bisa menyelamatkan kediaman Marsekal kita. Sudah terlambat. Apakah kau benar-benar percaya? Aku tertarik padanya. Aku tertarik padanya karena identitasnya sebagai abadi terbuang. Tanpa identitas itu, dia bukan apa-apa. Kediaman Marskalmu juga bukan apa-apa. Menteri. Bukankah Perdana Menteri Su baik-baik saja? Mungkin dia baik-baik saja sekarang. Rosen, bagaimana kau bisa menipu? Tuan Chen, Bukankah kamu bilang dadamu sakit? Mengapa Yifei belum membalas pesanku? Apa? Baru 3 menit berpisah, dan kamu sudah sangat merindukanku. Bukan itu maksudku. Maksudku, aku masih tidak tahu apa yang terjadi dengan Yifei. Kau seharusnya lebih dulu mengkhawatirkan dirimu sendiri. Apa maksudmu? Pangeran Liang Utara baru saja menyerbu kediaman Marsekal. Wei Fei juga. Dia menyamar sebagai abadi terbuang dan sudah dilemparkan ke penjara langit. Beraninya kau. mengawal. Mereka tidak akan datang. Zhang Minggao, kediaman Perdana Menteri saya dan Aula Guru Langitmu mengurus urusan kita masing-masing. Kau benar-benar berani datang ke rumahku untuk membunuh seseorang. Apa sebenarnya maksudmu dengan ini? Hanya kediaman Perdana Menteri. Aku sekarang mewakili kediaman Pangeran Liang Utara. Aku hanya punya satu permintaan. Serahkan Chen Xian dengan patuh. Dan aku bisa mengampuni nyawa kalian. Seorang guru langit muda yang bermartabat dari Aula Guru Langit, sampai merendahkan diri menjadi anjing kediaman Pangeran Liang Utara. Sungguh menyedihkan. Pangeran Liang Utara saat ini berada di puncak kekuasaannya. Hanya selangkah lagi dari naik ke keabadian. Mengikutinya selalu lebih baik daripada mengikuti orang tua itu. Tuan Langit yang benar-benar telah membesarkan seorang murid yang baik. Satu kata, serahkan dia. Atau tidak. Tuan Chen, pernah menyelamatkan nyawa The orang film tua was ini. translated Bahkan jika orang and tua ini narrated mati hari by ini, M Media. aku akan tetap melindungi keselamatan Tuan Chen. Chen Xian adalah pria yang aku suruh Zhen telah incar. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Chen Xian, sepertinya kau hanyalah pria tak berguna yang bersembunyi di balik wanita. Pengawal, bunuh mereka. Karena Xiao Fei ada di tangan mereka. Mana bisa tangkap harimau tanpa masuk sarangnya? Sebaiknya kita balikan rencana mereka. Mari kita lihat apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Jangan sentuh mereka. Aku bisa pergi bersamamu. Chen Xian, Tuan Chen, kau. Nona Su, Perdana Menteri Su, kalian semua untuk melindungi hidupku. Bersedia mengorbankan nyawa kalian sendiri. Aku sangat berterima kasih. Tapi mengenai masalah ini, aku Chen Xian. Tidak ingin membebani kalian. Anak muda, kau bijaksana. Ayo pergi. kakek, bagaimana bisa kamu membiarkan mereka membawa Chen Xian pergi? Ketika Tuan Chen dibawa pergi, dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Aku rasa
Dia punya rencana sendiri. Lagi pula, orang macam apa dia? Kau tidak perlu khawatir. Aku ke kediaman Liang Utara untuk pembebasan. Jika Peng Shitong itu berani tidak membebaskannya, aku akan menyalakan api dan membakar kediaman Pangeran Liang Utaranya. Kediaman Guru Langit. Kau masih berani kembali. Apa kau tidak takut Taois tua ini akan menjatuhkanmu? Dengan satu telapak tangan. Guru, orang-orang berusaha untuk tempat yang lebih tinggi. Sama seperti air mengalir ke bawah. Ini adalah hal yang tak terhindarkan. Guru Langit Tua. Aula Guru Langit. Itu murni dan asketis. Bagaimana bisa dibandingkan dengan nyanyian dan tarian kediaman Pangeran Liang Utaraku? Guru, tidakkah kau sudah bertemu abadi terbuang itu? Pangeran memintamu untuk menyampaikan pesan kepadanya. Besaksian. Datanglah ke platform Jixian. Apa yang membuatmu berpikir aku bisa mengundang abadi terbuang itu? Jangan khawatir, undangan pangeran. Tidak ada yang bisa menolak. Besaksian, Yang Mulia berencana mengadakan upacara Agung Fengshan di platform Jixian untuk menganugerahkan kepada sang abadi terbuan gelar abadi sejati 9 langit. Tolong beritahu dia untuk datang dan menghadiri upacara. Abadi terbuan melampaui dunia fana. Mengapa dia secara pribadi akan menghadiri upacara Agung Fengshanmu yang kecil? Sebaiknya dia datang. Jika tidak, 100.000 kavaleri besi Liang Utaraku akan siap menghancurkan aula Guru Langit kapan saja. Karena kau tahu Taois tua ini bisa berbicara dengan abadi terbuan. Beraninya kau menghancurkan aula Guru Langit itu. Apa kau tidak takut abadi terbuan akan menghukummu? Apakah kau benar-benar berpikir aula Guru Langitmu begitu penting bagi sang abadi terbuan? Apa yang bisa ditawarkan aula Guru Langitmu? Istana Pangeran Liang Utaraku bisa menawarkan lebih banyak lagi. Guru, aku yakin kau pasti tidak ingin warisan 1000 tahun aula Guru Langit hancur di tanganmu kan? Diam. Aku bukan lagi gurumu. Guru Surgawi Tua, kelangsungan hidup aula Guru Langit ada di tanganmu. Jika kau tidak ingin menjadi pendosa aula Guru Langit, sebaiknya kau ikuti instruksiku. Aku bisa mengundang abadi terbuan itu untuk menghadiri upacara Agung Fengshanmu. Tapi dia, aku tidak bisa menyerahkannya kepadamu untuk dihukum. Jika bukan, karena kau murid kesayanganku, penipu abadi terbuang itu, pelanggar hukum itu, bagaimana mungkin dia bisa tertangkap? kaulah yang memberitahu. Wu Yifri yang menyamar sebagai abadi terbuan, pantas mati 10.000 kali. Besok di upacara Agung Fengshan, anggota keluarga Istana Marsekal dan pria itu Chen Xian, semuanya akan dibakar hidup-hidup di platform Jixian. Monahu adalah teman lamamu. Bagaimana kau bisa memperlakukan kediaman Marsekal? Istana Marsekal kan? Kehancurannya sudah ditakdirkan. Guru, kau pasti sudah meramalkannya sejak lama kan? Jika aku bisa meramalkannya, saat itu, aku tidak akan menerimamu, murid pengkhianat ini. Mengenai Wu Yifei, aku memang bisa memohon kepada Yang Mulia untuk mengampuni nyawanya. Namun yang disebut pasangan del takdirnya harus mati. Kau menangkap Tuan Chen. Menghadapi kavaleri besi Liang Utara, dia sudah menyerah dengan patuh. Kau punya keberanian seperti itu. Wu Yifei menyamar sebagai abadi terbuan, kejahatannya pantas dihukum mati. Chen Xian juga kaki tangan Pangeran Liang Utara untuk mengadili kejahatan dan menangkap orang. Apa salahnya itu? Guru Surgawi Tua, aku tahu kau dan anak bermarga Chen itu punya hubungan. Jika tidak, kau tidak akan memberinya ampas eliksir emas. Tapi keselamatannya dan kelangsungan hidup aula Guru Langit, kau seharusnya tahu bagaimana memilih. Kau pasti akan menyesalinya. Guru Surgawi Tua, masalah ini bukan untuk kau khawatirkan. Kau sampaikan kata-kataku kepadanya. Jika dia datang, aku anugerahkan gelar abadi sejati 9 langit untuk dihormati oleh puluhan ribu orang. Jika dia tidak datang, dia akan melihat aula Guru Langit berserahkan mayat. Ayo pergi. Guru, mohon berhati-hati. Kalian sekelompok orang bodoh. Kau dengan bodohnya ingin berpegang pada abadi terbuan. Tapi kau tidak tahu bahwa kau sudah menyinggung abadi terbuang ini sampai mati.
Platform Jixia. The film was translated and narrated by M Media. Tak disangka, Larga Wu akan jadi begini, dihancurkan oleh kita. Ini semua karena Wu Yifei ini, yang menyamar sebagai abadi terbuang. Dan tertangkap oleh Pangeran Li yang utara, sehingga mengundang bencana. Wu Shenxiang, lihatlah putri baik yang kau lahirkan. Kediaman marsekal keluarga Wu. Usaha 3 generasi. Hancur lebur olehnya. Jiao Fei. Konsekuensi menentang Pangeran Liang Utara. Kau sudah melihatnya. Xiang Mingdao. Kau tercela. Yang kuatlah yang bertahan. Itu adalah jalan langit. Aku menyebut ini memahami zaman. Guru. Ada apa? Apalagi yang bisa terjadi? Menghadapi 100.000 kavaleri besi Pangeran Liang Utara. Apalagi yang bisa dilakukan penyihir Jianghu ini? Selain menyerah patuh, tetapi menyerah dengan patuh. Guru Langit Muda, Wu Yifei yang menyamar sebagai abadi terbuan. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kami. Ya. Satu menyamar sebagai abadi terbuang turun ke alam fana. Yang lain menyamar sebagai pasangan Dao yang ditakdirkan. Kami mohon ampun, bunuh mereka. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami. Ya. Kami bersedia menyerahkan kediaman marsekal kepada Pangeran Liang Utara. Hanya meminta kesempatan untuk hidup. Paman, bagaimana bisa kau melakukan ini? Diam. Ini semua karena kau. Sehingga kediaman marsekal kami jatuh ke keadaan seperti ini. Pangeran Liang Utara hanya tertarik pada abadi terbuan. Dan tidak tertarik padanya seorang manusia biasa. Namun dia masih berpura-pura mulia. Tidak mau menikah denganku. Xiang Mingdao, aku lebih baik mati daripada menikahimu. Apa kau dengar itu? Dialah yang tidak memberimu jalan untuk hidup. Apa salahnya menikahi guru surgawi muda? Dia sekarang orang kesayangan di sisi Pangeran Li yang utara. Berapa banyak wanita yang ingin menikah dengannya, tapi tidak mendapat kesempatan. Kau hanya tidak tahu berterima kasih. Wu Yifei, apa kau mencoba membuat kami semua terbunuh? Begitu kalian semua mati, aku akan senang. Siapa sangka? Kediaman marsekal yang dulunya sombong, ternyata telah jatuh ke keadaan seperti ini. Ini hanyalah menuai apa yang kau tabur. Dan tidak ada yang bisa bertahan hidup. Chen Xian yang begitu bangga dan sukses saat itu, ternyata telah menjadi tahanan. Terlihat kotor dan acak-acakan. Seperti pengemis, aku hampir tidak mengenalinya. Dari keadaan vegetatif, menjadi seorang tahanan. Ini dianggap untuk pria sepertimu, hasil terbaik yang mungkin. Terima kasih Yang Mulia atas kemurahan hati Anda. Hari ini, Anda mengundang kami untuk hadir. Jika tidak, kami pasti akan melewatkan pertunjukan yang bagus. Chen Xian, sudah kubilang sejak lama, bergantung pada orang lain itu tidak bisa diandalkan. Pada majelis pencarian dewa karena wanita itu kau mengambil semua sorotan. Sekarang kediaman marsekal telah dibersihkan oleh Pangeran Li yang utara. Tanpa dukungan wanita itu, kau bukan siapa-siapa. Kau hanya melihat permukaan saja, dan melihat apa yang ingin kau lihat. Kau tidak bisa melihat kebenaran. Aku hanya melihat permukaannya, dari majelis pencarian dewa, hingga kerjasama pil. Kapan kau tidak mengandalkan kediaman marsekal? Terus terang saja. Tanpa kediaman marsekal, tanpa Wu Yifei, kau bukan siapa-siapa. Melihatmu dalam penderitaan seperti ini, tak bisa kuungkap betapa senangnya. Chen Xian, apakah kau sekarang sangat menyesal? Menyesal karena terlalu dekat dengan wanita ini, dan terlibat karena mereka. Dukunganmu sudah tidak ada. Tentu saja aku menyesal. Aku tidak pernah punya dukungan. Yang kuandalkan selalu diriku sendiri. Mengandalkan dirimu sendiri. Jika kau mengandalkan dirimu sendiri, mengapa kau di sini? Terpuruk menjadi tahanan Pangeran Liang Utara. Apa kau pikir hanya dengan mereka masih bisa menangkapku? Mungkinkah guru? Chen Xian, kau sudah menjadi tahanan. Dan kau masih menyombongkan diri di sini. Tidak, aku hanya bingung.
Pria tidak berguna sepertimu. Di ambang kematian. Masih begitu keras kepala. Kau tidak benar-benar berpikir akan ada pasukan dewa turun dari langit untuk menyelamatkanmu kan? Chen Xian. Waktu telah berubah. Ini bukan majelis pencarian dewa. Bahkan Wu Yifi tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kali ini, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Jiao-Fei. Hari baik untuk eksekusi. Sudah hampir tiba. Apa yang kukatakan sebelumnya masih berlaku. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Xiang Minggao, kau ingin aku menikahimu. Jangan pernah bermimpi. Aku hanya tidak mengerti. Apa bagusnya dia? Kita berdua bertahun-tahun kasih sayang. Dan kau sungguh demi dia, bahkan tidak peduli dengan nyawamu. Orang sepertimu, bagaimana mungkin kau bisa memahami perasaanku padanya? Jangan paksa aku. Zhang Minggao, apa yang sedang kamu lakukan? Diam. Chen Xian, adegan hari ini. Aku akan membuatmu mengingat ini selamanya. Hentikan. Mengapa dia ada di sini? Pukulanmu itu hampir membunuhku. Wu Yifei, aku penyelamatmu. Kamu memperlakukan penyelamatmu dengan sikap seperti ini. Jika aku datang selangkah lebih lambat, kamu pasti sudah ditebas oleh teman lamamu ini. Norasu, upacara Agung Fengshan disetujui oleh pangeran. Kau datang kemari untuk membuat masalah. Kau datang ke tempat yang salah. Wu Yifei, kamu teman lamaku. Wajahmu berubah lebih cepat dari membalik halaman. Beberapa hari lalu di pintu Aula Guru Langit, kamu masih memanggil Xiao Fei berulang kali. Seperti penjilat, hari ini, kamu ingin menebasku dengan satu serangan. Itu adalah penilaian karakterku yang buruk, dan aku membawa ini pada diriku sendiri. Su Rozian, jangan berpikir bahwa hanya karena kau cucu Perdana Menteri, aku tidak akan berani menyentuhmu. Apa? Bajingan kecil dari Aula Guru Langit masih ingin menyentuh nona ini. Ayo, coba sentuh aku. Kediaman Marsekal buat marah abadi terbuan. Menurut hukum Daxia, mereka harus dieksekusi untuk dipersembahkan. Hari ini kau bikin masalah di platform Jixian. Apa kau ingin jadi musuh Liang Utara? Siapapun yang menjadi musuh Chen Xian adalah musuh kediaman Perdana Menteri saya. Kediaman Pangeran Liang Utara baru saja memusnahkan kediaman Marsekal. Kami tidak keberatan. Tambahkan kediaman Perdana Menteri ke daftar. Berhenti bicara omong kosong, cepat lepaskan dia. Hanya denganmu, kau kira bisa buat Liang Utara lepaskan? Angan-angan. Tentu saja saya tidak bisa melakukannya sendiri. Bisa. Ini adalah dekret suci penguasa negara. Dekret suci penguasa negara. Keluarga Wu kami selamat. Selamat. Dekret kekaisaran telah tiba. Seakan penguasa negara sendiri memimpin. Apa? Apakah kamu lupa cara berlutut? Atau kau mau memberontak penguasa negara? Kau tidak berguna. Kenapa kau belum berlutut? Apakah kau bosan hidup? Tidak cukup lama. Ketika penguasa negara menyelidiki ini, bahkan jika kau punya 10 kepala, itu tidak akan cukup. 1 berlutut kepada langit dan bumi, 2 berlutut kepada orang tua. Berlututku, aku khawatir penguasa negara ini tidak bisa menanggungnya. Lancang. Kami sebagai warga Daxia berlutut di hadapan penguasa negara. Apa kau mengatakan bahwa Apa salahnya dengan itu? penguasa negara tidak layak membuatku berlutut? Chen Xian, kenapa kau masih sangat sombong? Nona Su dengan baik hati bergegas ke platform Jixian untuk menyelamatkanmu. Namun kau bersikeras menentang penguasa negara dan mencari mati sendiri. Norasu, Chen Xian membenci penguasa negara. Dia lakukan kejahatan besar tak hormat. Diam, Chen Xian dibebaskan dari berlutut. Hak apa yang dia miliki seorang tahanan? Titah lisan Chen Xian bebas berlutut. Apa kamu tidak setuju? Aku tidak akan berani. Berdasarkan dekret kekaisaran, kediaman Marsekal adalah orang kepercayaan saya. Telah mencapai prestasi militer yang gemilang untuk Daxia. Aku takkan bantai pejabat kepercayaanku. Maka kejahatan keluarga Wu diampuni. Patuhi ini. Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepatlah bebaskan mereka. Lepaskan mereka. Tunggu. Dekret kekaisaran ini palsu. Salam yang mulia. Yang mulia, apakah Anda mengatakan pemalsuan ini penuh dengan cacat? Bahkan tidak ada stempel kekaisaran di atasnya.
Suruozen. Beraninya kau? Suruosen kau memasukkan titah kekaisaran. Yang mulia, Suruozen secara palsu menyampaikan dekrit kekaisaran. Itu adalah hukuman mati untuk 9 generasi. Pengawal, tangkap Suruozen untukku. Ini adalah kediaman Perdana Menteri Anda. Bukti menipu raji dan menentang atasan. Aku ingat kau dan kediaman Perdana Menteri memiliki dendam yang mendalam. Setelah upacara Agung Fengshan selesai, kau pimpin serbu kediaman Perdana Menteri. Tidak akan ada satupun kutu yang tersisa. Mengerti? Hamba yang rendah hati ini mengerti. Chen Xian tidak heran kau barusan. Sangat percaya diri. Apakah kau berpikir bahwa tanpa kediaman Marsekal, kau masih ada Perdana Menteri dukungmu? Benarkah begitu? Bocah, bukankah kau selalu menaruh harapanmu pada kediaman Perdana Menteri? Nanti, aku akan atas nama Pangeran Liang Utara membuat seluruh kediaman Perdana Menteri dieksekusi. Lalu, di depan matamu sendiri, aku akan mengambil wanita ini. Lepaskan tanganku. Aku sudah berubah pikiran sekarang. Aku akan di depan matamu sendiri mengambil wanita ini. Mati. Chen Xian Tuan Mudali sekarang, orangnya yang mulia. Beraninya kau memukul Tuan Mudali. Kau bocah masih punya cukup banyak trip di lengan bajumu. Apa yang kau katakan tadi? Kau bilang pangeran ini hanyalah seorang pangeran di antara semut. Jati si tidak berguna ini pernah menyinggung yang mulia sebelumnya. Kali ini kau pasti mati. Pangeran Liang adalah pangeran di antara pangeran, melihat ke seluruh Daxia. Selain penguasa negara, siapa yang berani tidak menghormati yang mulia? Chen Xian berbicara tidak sopan kepada yang mulia. Dia hanya mencari mati. Penguasa negara di mata pangeran ini bukan apa-apa. Yang mulia, Suruosen berkolusi dengan Chen Xian. Dia harus dieksekusi bersamanya. Bagaimana bisa aku membiarkannya mati begitu saja? Apakah kau mengatakan? Bukankah kau cukup cakap? Di antara dua nona muda, kau bergerak dengan mudah. Kau bersenang-senang bukan? Pengawal, ikat Suruozen untukku. Hari ini aku akan membuatmu secara pribadi menyaksikan bagaimana mereka mati di depan matamu sendiri. Tang Shitong kamu bajingan. Bahkan sebagai hantu aku tidak akan memaafkanmu. Berhenti mengutuk, simpan tenagamu. Jika aku mengutuknya, dia akan tidak senang. Jika dia tidak senang, maka aku senang. Kau berani keras kepala bahkan saat menghadapi kematian. Penggal dia. Sebuah dekrit kekaisaran. Kakek, akhirnya kamu berhasil. Memasukkan titah kekaisaran. Aku akan berurusan denganmu nanti. Jika aku tidak memasukkan titah itu, untuk mengulur waktu mereka, saat kamu kembali dari istana dengan dekret itu, kami pasti sudah dieksekusi oleh mereka. Pangeran Liang Utara Pansitun, terima titah kekaisaran. Dekrit kekaisaranmu ini tidak mungkin. Palsu juga bukan. Lantan. Tulisan tangan kekaisaran penguasa negara. Beraninya kau membuat dugaan liar seperti itu. Apa kau meragukan bahwa aku Perdana The Menteri film was memasukkan titah kekaisaran? translated Atau kau and meragukan narrated by M Media. 6 menteri di belakangku memasukkan titah kekaisaran? Bagaimana mungkin Perdana Menteri dan 6 kementerian mungkin memalsukan dekrit kekaisaran? Lalu mengapa kau tidak berlutut untuk menerima dekrit? So what, kalau itu dekrit penguasa negara? Betapa lancangnya. Pang Shitong, kau berani membuang dekrit kekaisaran. Apakah kau mencoba memberontak? Hari ini, pangeran ini berniat untuk memulai jalan keabadian. Jadi mengapa aku harus takut pada ini hanya dekrit kekaisaran kecil? Kau, Abaikan mereka. Terus penggal. Pertama penggal Marsekal Agung ini, Wu Shenxiong. Ayah, Bagaimana bisa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa ini? Bagaimana mungkin seseorang berubah menjadi sepotong kayu? Tidak mungkin. Baru saja dia adalah seorang manusia. Bagaimana dia bisa berubah menjadi sepotong kayu? Aku juga tidak tahu. Dia baru saja hidup beberapa saat yang lalu. Tebang mereka semua. Hari ini, pangeran ini ingin melihat siapa berani tepat di bawah hidungku bermain trik. Ya, jangan, berlututlah. jangan.
Pang Shitong. Waktu kematianmu telah tiba. Kau pikir kau Marsekal Agungmu ini? Dengan seumur hidup penuh kemudian, telah ditebas mati dengan satu serangan. Siapa sangka? Kau orang tua bangka, masih punya daya hidup yang cukup kuat. Orang tua. Kau bahkan belum mati. Bagaimana mungkin aku mati? Wu Shenxiang. Bagaimana kau lakukan trik jangkrik emas ini? Bagaimana kau berhasil melakukannya? Aku. Tentu saja aku mendapat bantuan seorang guru. Seorang guru. Itu hanyalah beberapa. Ilusi itu saja. Kau baru saja lolos dari malapetaka. Bisakah kau mengendalikan situasi saat ini? Pang Shitong, kau sudah menghadapi malapetaka besar. Namun masih begitu berani. Malapetaka sudah dekat. 100.000 kavaleri besi liang utaraku sudah mengepung tempat ini. Kau baru saja lolos dari satu serangan, dan kau masih berani datang ke sini. Kali ini, kau pasti akan mati. 100.000 kavaleri besi liang utara. Terkenal di seluruh negeri. Gubernur ini memang ingin menyaksikannya. Keluarkan perintah. Kavaleri besi liang utara. Hancurkan mereka. Lapor. Yang mulia 100.000 kavaleri besi liang utara telah sepenuhnya dimusnahkan. Apel. Apakah kau yang melakukan ini? Tentu saja. 100.000 kavaleri besimu sudah di bawah pengepungan kediaman Marsekalku telah sepenuhnya dimusnahkan. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Pang Shitong, kau memiliki ambisi serigala dan bersalah atas kejahatan keji. Tadi malam, penguasa negara sudah menganugerahkan kepada Marsekal Agungmu tanda harimau, memobilisasi seluruh kau. Waktu kematianmu telah tiba. Baiklah. Jadi kalian beberapa orang telah berkomplot melawanku. Aku akan menebang putrimu sebagai persembahan kepada langit. Pan Shitong, apa kau masih ingin melihat abadi terbuan yang turun ke dunia fana itu? Guru, bagaimana kau datang? Diam. Aku tidak punya murid sepertimu yang mengkhianati guru dan leluhur. Guru, Zhang Minggao, apa kau pikir bahwa dengan mengikuti kediaman Pangeran Lian Utara, kau akan punya masa depan yang cerah? Aku baru saja datang dari jalan di luar platform Jixian, dari jalanan, di mana mayat tergeletak sejauh 10.000 li, dan darah mengalir cukup untuk mengapungkan elo. Diam. Bahkan yang dia bangga-banggakan, kavaleri besi Lian Utara, tidak bisa menahan satu pukulan pun. Apa yang membuatmu berpikir bahwa jika kau mengikutinya, kau akan punya masa depan cerah? kavaleri besi liang utara apa? Pangeran ini sama sekali tidak peduli. Yang aku pedulikan adalah sang abadi terbuan. Tuan abadi terbuan. Dia sudah di sini. Tuan abadi terbuang ada di sini. Bagaimana ini mungkin? Siapa sebenarnya sang abadi terbuang itu? Katakan padaku. Siapa sebenarnya sang abadi terbuang itu? Tepat di depan matamu. Dia adalah abadi terbuang. Dia adalah sang abadi terbuan. Guru aku akui, dia tahu sedikit sihir Dao. Tapi, dia sama sekali tidak mungkin sang abadi terbuan. Guru Langit Tua, apakah kau salah? Dia hanya seorang pria yang telah terbaring di tempat tidur selama 3 tahun. Jika dia adalah sang abadi terbuan, maka aku adalah Kaisar Giom. Sampah tak berguna ini. Bagaimana mungkin dia adalah sang abadi terbuan? Pan Shitong, kau benar-benar buta. Memang pantas kau jatuh ke dalam keadaan seperti ini. Baiklah. Karena kau bilang dia adalah sang abadi terbuan, maka pangeran ini akan melihat kemampuan apa yang sebenarnya dia miliki. Bagaimana ini mungkin? Siapa sebenarnya kau? Aku satu-satunya abadi di dunia ini. Sang abadi terbuan. Kebal terhadap pedang dan tombak. Tubuh abadi sejati. Dia sebenarnya adalah sang abadi terbuan. Aku. Aku sendiri yang menangkap Tuan Abadi Terbuan. Aku tidak pernah berpikir dia sebenarnya adalah abadi terbuan. Aku benar-benar buta. Telah salah mengira seorang abadi sejati. The film was Ibu. translated and Ibu ada narrated apa? by M Media. Itu aku. Yang dengan keras kepala menolak.
menantu emas yang datang ke pintu kami. Jetty. Dia benar-benar bisa memastikan kemakmuran keluarga kami selama 100 generasi. Barang ini cukup bagus. Aku akan menerimanya. Shen Xian. Apakah kau benar-benar abadi terbuang? Xiaomo. Sudah kubilang sebelumnya, tapi kau tidak percaya padaku. Kau keras kepala percaya bahwa dukunganku adalah dua nona muda dari kediaman Marsekal dan kediaman Perdana Menteri. Shen Xian, kau tahu? Aku sebenarnya merasa tentangmu. Xiaomo. Apa kau belum mengerti? Takdir kita sudah habis. Ibu, sang abadi terbuang adalah pasangan do takdir Xiao Fei dari kehidupan lampau, kebangkitan keluarga Wu kita. Tak terhentikan. Aku tidak pernah menyangka, cucu menantu kami ternyata seorang abadi terbuang yang turun ke alam fana. Langit memberkati kami. Apakah kamu sudah menebak sejak lama bahwa dia adalah seorang abadi terbuang? Aku tidak perlu menebak. Sudah kubilang sejak lama. Karena kebetulan yang beruntung, kami berdua menjadi dalam keadaan vegetatif di alam fana. Dan kemudian naik kembali ke alam abadi bersama. Aku menjadi muridnya. Dan kami berkultivasi bersama selama lebih dari 10.000 tahun. Jetty, hanya aku satu-satunya yang tidak tahu. Benar, kakek? Salam. 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 Salam Tuan Abadi Terbuan. Salam Tuan Abadi Terbuang. Salam Tuan Abadi Terbuang. Mustahil. Mustahil. Bagaimana mungkin kau bisa? Sang abadi terbuang tertinggi turun ke alam fana. Sudah kubilang. Bahkan jika kau adalah Pangeran Liang Utara, di mataku, kau tidak lebih dari semut yang sedikit lebih besar. Yang mulia, kita kalah. Kita benar-benar kalah. Pangeran ini menguasai dunia. Bertarung lebih dari 100 pertempuran besar dan kecil. Tanpa satu kekalahan pun. Pangeran ini tidak bisa kalah. Apakah kau benar-benar abadi terbuan? Hari ini pangeran ini, dengan kekuatan seorang fana, akan membunuh seorang abadi. Of kita. Mutiara naga ini mengandung takdir nasional Daksia kita. Belian yang secara paksa menyerap mutiara naga adalah untuk meningkatkan alam kultivasinya. Guru, hati-hati. Chen Xian cepat menyingkir. Sekarang pangeran ini diberdayakan oleh takdir negara. Kebal terhadap segala kejahatan. Bahkan jika kau adalah abadi sejati, pangeran ini pasti akan membunuhmu. Mati. Omong kosong belaka. Jangan khawatir. Yang mulia ini ada di sini. Para iblis itu tidak akan bisa membuat masalah apapun.